Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keganasan reproduksi yang terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada kanker pada wilayah genital. Penyakit sistem reproduksi banyak dijumpai pada wilayah ovarium, serviks, dan juga vagina. Nah, kanker vagina belum diketahui penyebabnya, namun para ahli menduga disebabkan oleh virus. Pengobatannya itu ada 2, yaitu pertama kemoterapi, yang kedua itu bedah menggunakan laser. Setelah itu kanker serviks, kanker pada mulut rahim. Terjadi apabila adanya sel yang tumbuh secara abnormal di wilayah lapisan epitel mulut rahim. Nah, kanker ovarium tidak menunjukkan tanda yang jelas, namun disertai dengan beberapa keluhan. Keluhannya itu ada 3. Yang pertama, pegal luar biasa pada daerah panggul. Nah, yang kedua yaitu perubahan saluran pencernaan. Yang ketiga yaitu adanya pendarahan secara abnormal yang terjadi pada vagina. Nah, yang kedua yaitu kanker serviks atau kanker leher rahim. Kanker disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV onkogenik yang menyerang leher rahim. Gejalanya yaitu pendarahan vagina tapi tidak terlihat jika memasuki stadium yang lebih jauh. Nah, perawatannya itu ada 2, yaitu operasi pada stadium awal, kemoterapi pada stadium yang lebih lanjut. Nah, kanker serviks atau kanker leher rahim dapat terjadi karena adanya hal-hal berikut, yaitu ada 4 faktor. Yang pertama itu infeksi. Human papillomavirus atau HPV 16-18 penyebab utama pada 70% kasus kanker serviks di dunia. Nah, yang kedua yaitu faktor risiko. Faktor risiko itu ada 3. Faktor alamiah, faktor genetik, dan faktor kebersihan. Faktor alamiah, faktor yang terjadi secara alami. Faktor yang seperti usia di atas 40 tahun. Semakin tua seorang wanita, maka semakin tinggi resiko terkena kanker serviks. Yang kedua itu faktor genetik atau faktor keturunan. Tidak terjadi kemungkinan jika keluarganya itu tidak ada punya riwayat kanker serviks, tidak terjadi kemungkinan seorang wanita itu bisa terjadi kanker serviks itu. Yang ketiga itu faktor kebersihan. Faktor kebersihan itu keputihan terjadi secara terus-menerus tapi tidak diobati. Faktor pilihan yang ada 3, yaitu berhubungan seksual di usia terlalu muda. Yang kedua yaitu berganti partner seks akan meningkatkan resiko penularan penyakit termasuk HPV itu. Nah, yang ketiga yaitu memiliki banyak anak lebih dari 5 orang. Dan yang keempat yaitu pencegahan. Pencegahannya itu ada 2, yaitu dapat dilakukan dengan program screening dan pemberian vaksinasi bagi yang terkena kanker itu. Nah, yang kedua yaitu vaksin HPV akan diberikan pada perempuan usia 10-55 tahun melalui 3 suntikan, yaitu pada bulan ke-0, bulan 1, dan bulan ke-6. Nah, yang ketiga yaitu ada kanker payudara. Kanker yang banyak terjadi pada wanita karena pria tidak memiliki payudara. Kanker payudara di sini bisa menyerang pada wanita yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Nah, deteksi dini dengan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Dapat dilakukan 7 hari sebelum terjadinya menstruasi. Nah, yang keempat itu ada kanker prostat. Kanker yang berkembang di prostat, sebuah kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki. Hal ini terjadi karena ketika sel prostat mengalami mutasi dan mulai berkembang di luar kendali.
Nah, kanker prostat ini dapat menimbulkan rasa sakit, kesulitan berkemih, dan disfungsi erektil dan gejala lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.